Suasana di dalam Santiago Bernabeu tak lagi sepenuhnya hangat bagi Florentino Perez. Saat Real Madrid menang 2-0 atas Real Oviedo, sorotan utama bukanlah kemenangan tim, melainkan spanduk besar yang terbentang jelas di tribun Florentino, mundur sekarang dan Florentino bersalah. Aksi ini bukan sekadar kekecewaan biasa, tapi puncak dari kemarahan yang sudah lama tertumpuk dan terjadi tepat di depan mata presiden klub yang duduk di tribun VIP. Bahkan, sempat terlihat ia beradu mulut dengan pendukung yang berada di bawahnya, menandakan betapa renggang hubungan antara pucuk pimpinan dan basis pendukung saat ini. Tekanan ini muncul tak lama setelah konferensi pers Perez tanggal 12 Mei lalu, di mana ia bicara tegas, mengkritik banyak pihak, sekaligus menegaskan dirinya tak akan pergi. Ia justru berniat maju lagi dalam pemilihan mendatang, membawa tim pengurus yang sama. Padahal sejak kembali memimpin tahun 2009, Perez sudah menjadi calon tunggal 4 kali berturut-turut terakhir tahun lalu. Di usia 79 tahun, ia memegang kendali lebih lama dan lebih dominan dibanding siapapun dalam sejarah klub, tapi kini posisinya paling terguncang sepanjang masa kepemimpinannya. Mengapa kemarahan ini meledak sekarang? Bukan cuma karena Barcelona sudah pasti juara Liga Spanyol atau karena musim ini berakhir tanpa trofi besar. Fans merasa arah klub meleset. Investasi besar ke pemain bintang tak sebanding dengan hasil. Kohesi tim pecah dan komunikasi manajemen dinilai buruk. Perez yang dulunya dianggap pembawa kejayaan, kini dituding menjadi beban. Bagi pendukung, Bernabeu adalah kuil kemenangan, dan saat kuil itu sepi prestasi, orang yang paling bertanggung jawab adalah dia yang paling lama memegang kendali. Reaksi Perez sendiri makin memanas suasana. Ia bilang siapa saja yang ingin menantang boleh maju, tapi jangan bergerak diam-diam. Sikap keras itu justru makin menguatkan pandangan bahwa ia kaku dan tak mau mendengar suara pendukung. Padahal dalam sejarah Real Madrid, dukungan supporter adalah bahan bakar utama. Saat mereka menolak pemimpinnya, itu tanda krisis mendasar. Bukan mustahil ini jadi titik balik. Apakah Perez akan tetap bertahan meski ditolak banyak pendukungnya? Ataukah tekanan ini akan memaksa perubahan besar di kursi kepresidenan dalam waktu dekat? Kondisi ini unik. Jarang sekali pemimpin klub sekuat Perez mendapat penolakan terbuka sebesar ini. Bahkan saat masa-masa sulit dulu, protes tak sampai tingkat ini. Kini, meski tim menang di lapangan, pertanyaan besar menggantung. Apakah Florentino Perez masih sosok yang tepat membawa Real Madrid ke depan, atau justru dia penghambat terbesar kejayaan baru? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya, baik dari Perez maupun mereka yang menuntut perubahan. Baru masuk lapangan di menit ke-68 menggantikan Gonzalo Garcia, Kylian Mbappe tak disambut tepuk tangan, melainkan siulan dan teriakan keras dari pendukung sendiri di Bernabeu. Padahal Real Madrid sedang menang nyaman 2-0 lawan Oviedo. Momen ini jadi bukti nyata betapa buruk hubungan antara penyerang asal Prancis itu dan sebagian besar pendukungnya sekarang. Ini pertama kalinya sejak bergabung ia mendapat perlakuan seburuk ini, dan alasannya bukan sekadar performa di lapangan. Pemicu utamanya jelas, ia ketahuan berlibur ke Italia saat masih dalam masa pemulihan cedera, lalu absen saat laga krusial El Clasico melawan Barcelona. Bagi pendukung Madrid, itu tindakan tak pantas bagi pemain utama. Di mata mereka, saat tim butuh, dia malah bersenang-senang. Belum lagi kabar soal gesekan di ruang ganti, perselisihan dengan pelatih Alvaro Arbeloa, dan isu bahwa ia menganggap dirinya lebih penting dari kepentingan tim. Semua hal itu menumpuk dan meledak saat namanya dipanggil masuk ke lapangan. Mbappe sendiri merespons dengan tenang, seolah tak peduli. Ia bilang, itulah hidup, kau tak bisa mengubah pikiran orang kalau mereka sudah marah. Ini risiko jadi pemain Madrid, jadi bintang besar. No sé, la verdad que la cosa de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Sikap dingin ini malah makin membuat pendukung kesal. Mereka menganggapnya tak memahami beratnya emosi dan sejarah klub. Padahal secara statistik musim ini ia masih produktif, puluhan gol dan umpan kunci. Tapi di Madrid angka tak selamanya bicara, rasa hormat dan dedikasi jauh lebih mahal harganya. Situasi makin rumit karena Arbeloa sempat bilang Mbappe hanya opsi keempat di lini serang, pernyataan yang langsung dibantah sang pemain. Ketidakcocokan ini bukti jelas bahwa hubungan keduanya sudah rusak parah.
Bagi Mbappe, datang ke Madrid untuk jadi legenda, tapi sekarang ia malah jadi masalah utama. Petisi daring yang minta ia pergi kabarnya sudah puluhan juta tanda tangan. Meski validitasnya diperdebatkan, tapi cukup menunjukkan arah angin dukungan. Kini posisinya di ambang batas. Di satu sisi ia masih pemain paling mahal dan berbakat di skuad. Di sisi lain ia dibenci sebagian fans, bermusuhan dengan pelatih, dan dianggap merusak keharmonisan tim. Di sepak bola modern, bintang besar memang sering jadi sorotan, tapi jarang ada yang sampai sejauh ini terasing di klubnya sendiri. Pertanyaan besar, apakah ia bisa memperbaiki hubungan ini? Atau musim panas ini jadi waktu perpisahan yang tak terduga? Di tengah kekacauan hubungan Mbappe dengan Madrid, Liverpool diam-diam mulai bergerak. Kabar dari Inggris mengatakan manajemen The Reds sudah memantau situasi berbulan-bulan dan siap menyiapkan tawaran besar jika saja pintu kepergian Mbappe terbuka musim panas ini. Bagi Liverpool, merekrut pemain terbaik dunia ini bukan sekadar pembelian pemain, tapi langkah besar untuk kembali jadi kekuatan utama Eropa. Dan bagi Mbappe, pindah ke Anfield bisa jadi jalan keluar dari neraka yang sedang ia alami di Spanyol. Alasan ketertarikan Liverpool jelas, pasca kepergian Mohamed Salah, mereka butuh penyerang kelas dunia yang bisa jadi pembeda. Mbappe punya segalanya, kecepatan, penyelesaian akhir, pengalaman besar, dan nama besar. Secara finansial, Liverpool juga salah satu dari sedikit klub yang sanggup menanggung biaya transfer dan gajinya yang luar biasa tinggi, bisa mencapai 150 juta pound sterling untuk biaya pindah, ditambah gaji mingguan puluhan ribu yang jauh di atas rata-rata. Kabar ini makin masuk akal karena hubungan lama antara Mbappe dan Liverpool. Dulu saat ia masih di PSG, nama ini sudah berkali-kali dikaitkan dengan Anfield, bahkan ibunya dikabarkan sangat menyukai klub tersebut. Waktu itu ia memilih Madrid demi tantangan baru, tapi sekarang situasi sudah berubah drastis. Di Inggris, ia bisa mulai lembaran baru, di liga paling kompetitif dan populer di dunia, serta di tim yang punya sejarah besar dan pendukung fanatik. Namun ada hambatan besar, apakah Madrid mau melepasnya? Secara tertulis kontrak masih sampai 2029 dan secara nilai mereka takkan lepas sembarangan. Tapi tekanan dari dalam, konflik dengan pelatih dan kemarahan fans bisa mengubah hitungan. Bagi Florentino Perez, menjual pemain yang sudah jadi masalah besar bisa jadi langkah bijak demi ketenangan tim, meski kerugian gengsi pasti ada. Belum lagi jika Jose Mourinho benar-benar datang, ia mungkin takkan keberatan jika Mbappe pergi, apalagi ia lebih mengandalkan Vinicius. Bagi Mbappe sendiri, pindah ke Liverpool berarti tantangan baru, lingkungan baru, dan kesempatan membuktikan dirinya bisa sukses di kompetisi berbeda. Ia takkan lagi jadi pusat masalah, tapi jadi pusat kekuatan tim. Di saat masa depannya di Madrid di ujung tanduk, tawaran dari Liverpool datang tepat waktu dan bisa jadi keputusan paling penting dalam kariernya sejauh ini. Apakah ini akhir babak Madrid dan awal kisah baru di Inggris? Segalanya bisa terjadi dalam hitungan minggu ke depan. Jose Mourinho hampir pasti jadi pelatih baru Real Madrid musim depan. Kabar makin kuat setelah ia menunda perpanjangan kontrak dengan Benfica. Tanda paling jelas, ia sedang menunggu tawaran dari Spanyol. Kesepakatan disebut sudah 90% selesai dan pengumuman resmi tinggal hitungan hari. Ini keputusan besar Florentino Perez, membawa kembali pelatih yang pernah bawa trofi, tapi juga pernah bikin kekacauan hebat dulu. Tapi kali ini, kehadirannya dianggap solusi satu-satunya untuk menyatukan kembali ruang ganti yang sudah pecah berantakan. Kembalinya Mourinho bukan sekadar nostalgia, Perez butuh sosok berkarakter kuat, berani bicara tegas dan tak gentar pada siapa saja termasuk bintang-bintang besar. Musim ini membuktikan pelatih muda seperti Arbeloa kalah wibawa menghadapi pemain-pemain bernama besar. Mourinho beda, ia punya aura pemimpin, tahu cara mengatur ego dan punya rekam jejak bawa tim juara saat situasi sulit. Saat pertama kali melatih 2010-2013, ia bawa trofi Liga Spanyol dengan rekor poin, sekaligus memutus dominasi Barcelona. Kini tugasnya lebih berat, perbaiki hubungan retak, atasi krisis kepercayaan, dan kembalikan mental juara. Yang paling menarik, sebelum resmi datang, Mourinho sudah punya rencana jelas soal siapa pemimpin tim. Kabarnya ia sudah bicara dengan Courtois, Mbappe, dan Vinicius, tapi pilihan utamanya bukan Mbappe, melainkan Vinicius Junior. Alasan sederhana, pemain Brasil itu lebih diterima semua pihak, punya pengaruh besar, dan dianggap lebih setia serta lebih memahami jiwa Madrid. Ini pesan tegas, Mourinho takkan menuruti kemauan Mbappe, malah akan menempatkannya di tempat yang pas atau bahkan pinggirkan jika perlu. Ini kontras besar dengan cara kerja pelatih sebelumnya. Mourinho sendiri sudah bicara soal situasi ini. Ia bilang, ini menyakitkan melihat teman saya Arbeloa kesulitan. Jadi pelatih memang jauh lebih berat daripada jadi pemain.
I told in some interview that the second position was one of my... Ia paham betapa sulitnya mengelola tim sebesar Madrid, apalagi saat sedang krisis. Tapi ia percaya caranya masih relevan dan ia bisa mengubah segalanya. Ada risiko tentu saja. Gaya kepemimpinan kerasnya bisa bikin konflik baru. Tapi di mata manajemen dan sebagian fans, risiko itu sepadan dengan kebutuhan akan ketertiban dan hasil. Kedatangan Mourinho jadi titik balik besar. Ia akan jadi penentu nasib banyak pemain termasuk Mbappe. Aturan main akan berubah total. Tak ada lagi posisi istimewa, semua harus tunduk pada sistem dan perintah. Apakah ia akan sukses kedua kalinya? Atau malah jadi bencana baru? Satu hal pasti, Madrid akan jauh lebih tegas, lebih disiplin, dan takkan lagi ada ruang untuk pemain yang merasa lebih besar dari klub. Dan bagi Mbappe, kehadiran Mourinho bisa jadi alasan utama ia akhirnya memutuskan pergi atau justru momen ia bangkit kembali.